pada periode tertentu yang sudah ditetapkan. Ini mirip dengan anggaran ya, kemarin budgeting, karena memang terkait juga, tapi ini lebih ke costingnya, dia menggunakan biaya standar gitu ya, jadi biaya yang sudah ditetapkan di awal. Karena kalau selama ini kan kita menggunakan biaya aktual, biaya yang terjadi. Nah ini agak menyulitkan karena biaya aktual kan kadang berbeda-beda. Nah dengan menggunakan standar costing ini, perusahaan mencoba agar semuanya terstandar gitu ya, biayanya terstandar. Dan ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang homogen, yang sudah pasti gitu ya, maksudnya yang bisa distandarkan. Dan umumnya banyak digunakan untuk proses costing, job order costing juga digunakan, tapi biasanya yang tadi produk-produknya yang relatif homogen yang sama, sehingga biayanya itu bisa distandarkan, berapa biaya direct materialnya, berapa biaya direct labor-nya, berapa FOH-nya, jadi distandarkan. Nah dengan biayanya distandarkan itu akan memudahkan, ada banyak keuntungan gitu ya. Ini di standar cost digunakan untuk membuat budget, jadi untuk membuat anggaran lebih mudah karena biayanya itu menggunakan biaya standar. Mengontrol cost dan mengukur efisiensi. Nah, ini yang kemarin sempat dibahas kita di pertemuan sebelumnya. Kalau ada biaya standar, nah berarti kita bisa mengukur efisiensi mana departemen-departemen yang biayanya di atas standarnya. Karena biaya aktual yang di atas standar itu berarti ada inefisiensi karena biayanya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Jadi standar cost digunakan untuk cost control, untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga, dengan menggunakan standar cost, prosedur penetapan biaya dan pembuatan laporan biaya itu akan lebih mudah. Tadi karena biayanya sudah terstandar, makanya untuk nyusun biayanya jadi lebih mudah karena biayanya sudah terstandar. Untuk menetapkan cost material, WIP dan finished good juga lebih mudah karena biayanya terstandar. Dan untuk menetapkan harga penawaran dan harga jual juga lebih mudah karena dengan biaya terstandar kita akan bisa mengetahui lebih awal berapa biaya produk itu dengan menggunakan standar biayanya. Nah ini yang membedakan dengan aktual costing. Nah yang tadi yang saya sampaikan di awal, yang menjadi concern kita adalah dalam kenyataannya, walaupun kita sudah menstandarkan biaya, tapi biaya aktualnya itu kadang lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya standarnya. Inilah yang disebut dengan varians, perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar. Nah, yang akan dibahas di chapter 18 ini adalah kita mau menghitung variansnya dan bagaimana memberlakukan varians ini. Perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar. Nah, ini contoh teman-teman di buku, kita akan menghitung varians untuk direct material, direct labor, dan FOH. Nah, tadi disampaikan juga teman-teman ya, karena sudah mengerjakan untuk direct material sama direct labor relatif lebih mudah ya. Nah, cuman yang FOH ini yang memang agak ribet karena banyak ya, ada 2 tingkatan, 3 tingkatan, 4 tingkatan. Terus ini perbedaannya apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait FOH. Nah, untuk ilustrasi teman-teman bisa buka juga di bukunya. Jadi di sini ada standar cost card dari perusahaan apa nih ya? Perusahaan Wilton Manufacturing Corporation, ada di buku Carter. Nah, jadi Wilton ini memproduksi salah satu produknya yang disebut dengan Paxel ya. Nah, di sini ada standar cost card-nya, jadi biaya standar, jadi kartu standar biaya untuk memproduksi 1 unit Paxel, dan ini untuk bulan Juli gitu ya, per Juli. Di sini ada biaya standar untuk direct material, direct labor, sama FOH. Untuk direct material ada 3 direct material yang digunakan, 134, 171, 205, 389. Ada standar kuantitas yang digunakannya berapa, kemudian standar unit price-nya berapa, sehingga biaya standarnya berapa, yaitu penjumlahan ke kanannya. Begitu juga direct labor yang digunakan, kemudian FOH yang digunakan, ada standar hours-nya, ada allocation basis-nya, kalau untuk FOH, kemudian ada standar rate dan standar kuantitasnya. Nah, ini juga dihitung.
Kemudian ada WIP-nya, WIP beginning, WIP ending, kemudian ada perhitungan ekuivalen unitnya. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan dulu, termasuk untuk perhitungan-perhitungan di soal. Jadi standar cost itu ada standar kuantitasnya. Jadi untuk menghasilkan satu produk itu berapa standar kuantitas material yang dibutuhkan. Contoh di sini direct material untuk bagian 134. Jadi untuk menghasilkan satu produk Paxel, standar kuantitas I34 yang dibutuhkan adalah 4. Standar unit price-nya adalah 6,25, sehingga total cost di sini adalah standar cost-nya berarti 6,25 kali 4. Gitu ya. Jadi perlu membedakan ada standar kuantitas standarnya, jumlah standar yang diperlukan berapa, kemudian harga standarnya untuk per kuantitas tadi, terus kemudian ada standar cost-nya, hasil perkalian antara standar kuantitas dengan standar unit price. Nah, ini standar cost ini digunakan untuk memproduksi satu unit output atau sejumlah unit output ya. Nanti biasanya disebutkan di soalnya. Ini adalah standar cost untuk menghasilkan berapa output. Tapi umumnya adalah untuk satu unit output. Begitu juga direct labor, begitu juga FOH ada standarnya. Oke, kita masuk ke direct material variance. Nah, teman-teman juga sudah tahu gitu ya. Tinggal nanti filosofinya kenapa sih ada varians terkait direct material. Ada 4 varians yang terjadi untuk direct material. Yang pertama, material purchase price variance. Ini adalah varians perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan actual price dengan standar price untuk kuantitas yang kita beli. Kuantitas direct material yang kita beli. Karena tadi kan ada standar kuantitasnya, yang kita beli itu harganya berapa, ada standarnya. Pas kenyataannya ketika kita beli, ternyata harga aktualnya berbeda dengan harga standarnya ketika kita beli. Inilah yang disebut dengan material purchase price variance. Jadi variance karena ada perbedaan harga beli. Nah, ini rumusnya sama, kalau aktualnya lebih tinggi dari standarnya berarti unfavorable gitu ya. Karena actual price-nya itu lebih tinggi daripada standarnya. Kalau dia kurang dari standarnya, berarti dia favorable, menguntungkan buat perusahaan, karena harga aktualnya lebih murah dibandingkan standarnya. Yang kedua, material price usage variance. Nah, ini sama, adanya perbedaan harga aktual dengan harga standar, tapi dari sisi jumlah kuantitas yang digunakan. Kalau tadi jumlah kuantitas yang dibeli, kalau ini jumlah kuantitas yang digunakan, itu namanya material price usage variance. Variance karena perbedaan harga untuk material yang digunakan. Kalau yang atas yang dibeli, kalau ini harga yang digunakan. Kemudian yang ketiga, materials inventory variance. Ini karena ada perbedaan antara aktual yang dibeli, kuantitas aktual yang dibeli dengan kuantitas aktual yang digunakan, dikalikan dengan standar price-nya. Nah, ini kenapa materials ini penting, karena ini terkait dengan di gudang. Gitu ya. Karena kalau yang digunakan sama, idealnya yang dibeli dengan yang digunakan itu sama, sehingga biaya gudangnya lebih sedikit. Jadi kalau yang dibeli lebih besar daripada yang digunakan, itu diasumsikan akan menambah biaya inventorinya, biaya pergudangannya. Maka ini dihitung materials inventory variance. Yang terakhir, materials quantity usage variance. Ini perbedaan antara aktual kuantitas yang digunakan dengan standar kuantitas yang diizinkan. Jadi standarnya untuk ke WIP ini berapa sih, itu juga sudah distandarkan. Nah, perbedaan aktual yang digunakan dengan standar yang seharusnya digunakan, itu yang disebut dengan materials quantity usage variance. Nah, kalau data-datanya lengkap, saya kira teman-teman tinggal mengerjakan, tinggal dihitung berapa variansnya per masing-masing, kemudian dilihat favorable sama unfavorable-nya, gitu ya. Saya kira tidak terlalu sulit ya di sini, dan teman-teman juga tadi bisa. Hanya sampai, ya ini karena banyak, jangan sampai nanti kebalik-kebalik gitu ya perhitungannya. Nah, yang penting teman-teman nanti di soal ini harus bisa mengidentifikasi mana yang disebut dengan actual price, mana yang disebut dengan standar price, kemudian mana actual quantity purchase, mana actual quantity yang digunakan. Itu biasanya semua ada di soal. Nah, yang nggak ada itu adalah standar quantity allowed. Jadi standar kuantitas yang
diizinkannya berapa. Ini umumnya sama dengan ekuivalen unitnya. Makanya teman-teman di beberapa soal, terutama yang problem itu biasanya diminta menghitung dulu berapa ekuivalen unit untuk direct material, misalnya kemudian untuk conversion cost. Untuk direct material dan untuk conversion cost-nya. Nah, standar quantity allowed itu adalah sama dengan ekuivalen unit. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti biasanya triknya adalah harus menghitung dulu ekuivalen unitnya, termasuk kalau ekuivalen unit ada abnormal spoilage ya, seperti yang di soal problem 2 kalau nggak salah. Itu teman-teman harus menghitung juga karena ekuivalen unit inilah yang akan menjadi standar quantity allowed. Standar kuantitas yang diizinkan. Jadi yang distandarkan ke WIP-nya. Nah, kalau semuanya sudah diketahui, saya yakin teman-teman bisa tinggal menghitung, nanti variasinya ketahuan berapa. Gitu ya. Ini contoh di buku, jadi berdasarkan ilustrasi Paxel ini, contoh untuk material 389, aktual quantity purchase-nya, jadi kuantitas aktual direct material yang belinya 10.000 unit, aktual quantity use-nya 9.500 unit, kemudian standar quantity allowed-nya adalah 9.336, dari mana 4.662 itu berdasarkan material yang dari ekuivalen unitnya dikali 2. Kenapa kali 2? Karena standar kuantitasnya untuk material 389 adalah 2 standar kuantitas tiap unit. Jadi kalau unit yang dihasilkannya 4.668, berarti direct material 389 yang diperlukan adalah 2 dikali 4.668. Maka di sini standar kuantitas yang diharuskannya adalah 9.336. Aktual price-nya 7,44, aktual hours 1.632, standar hours allowed sama dari soal diketahui untuk yang 325. 325 itu standar kuantitasnya adalah 1/3. Unit yang diproduksinya adalah berdasarkan ekuivalen unit untuk conversion cost adalah 4.512. Berarti standar hours yang diperlukannya adalah 1/3 dikali 4.512. Maka dapatnya 1.504. Nah, dari data-data yang ada kita bisa hitung berapa material purchase price variance-nya, tinggal dihitung ya, actual quantity purchase, kemudian dikali selisih antara actual price dengan standard price-nya. Material price usage variance-nya, kemudian materials inventory variance-nya, kemudian material quantity usage variance-nya. Tinggal masukkan ke rumusnya, nanti teman-teman bisa dapat. Kemudian favorable and favorable-nya jangan lupa, kalau aktualnya lebih besar daripada standarnya, dia unfavorable. Berarti tidak menguntungkan perusahaan, karena biaya aktualnya lebih besar dibandingkan biaya standarnya. Gitu. Itu untuk direct material. Itu juga untuk direct labor. Dari data diketahui untuk yang direct labor 325, operation 325. Jadi aktual price-nya aktual hours worked-nya adalah 1.632. Di soal biasanya ada. Standar hours allowed-nya yang tadi, dari ekuivalen unitnya 4.512 dikali standar quantity-nya 1/3. Berarti untuk menghasilkan 4.512 unit Paxel itu diperlukan 1.504 jam direct hours gitu ya. Nah, aktual labor rate-nya adalah 12,5 jam. Nah, untuk menghitung terkait direct labor, itu ada 2, tadi belum ya. Ada labor rate variance, ada labor efficiency variance. Ini lebih mudah. Labor rate variance intinya adalah actual hours yang digunakan dikali dengan perbedaan antara actual rate dengan standar rate-nya. Jadi ini variance karena ada perbedaan rate gitu ya. Sementara labor efficiency variance ini adalah variance yang terjadi karena adanya perbedaan aktual quantity yang digunakan dengan standar yang seharusnya.
dikalikan dengan standar rate-nya, itu labor efisiensi. Jadi cuma ada dua, labor rate sama labor efisiensi variance. Ini juga tinggal dihitung dari data yang ada, tinggal dihitung berapa labor rate-nya, aktual rate dikurangi standar rate-nya, kemudian kalau yang labor efisiensi, aktual hours yang terjadi dikurangi dengan standar hours yang terjadi dikali dengan standar rate-nya. Itu adalah labor efisiensi. Labor rate itu untuk mengukur efisiensi dari sisi rate-nya. Rate-nya kok bisa lebih tinggi gitu ya kalau variance, kalau ada misalnya aktual rate-nya lebih tinggi. Kalau labor efisiensi, nah ini efisiensi penggunaan tenaga kerjanya. Kok bisa misalnya aktualnya lebih banyak daripada standar yang seharusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelum ke FOH ya. Iya, untuk yang standar hour allowed itu gimana Pak ya cara ngitungnya? Saya masih kurang paham. Oke, tadi ya, makanya teman-teman yang harus paham itu adalah standar hours allowed termasuk tadi yang material juga ya. Standar quantity allowed untuk material. Standar quantity allowed sama standar hours itu intinya adalah berapa direct material standar yang digunakan untuk produksi. Berapa direct hour standar yang digunakan untuk produksi. Perhitungannya adalah standar baik direct material ataupun direct labor itu dihitung dari ekuivalen unitnya. Pertama berapa unit yang akan dihasilkan. Nah itu teman-teman dicari dulu ekuivalen unitnya. Misalnya dari soal ini ekuivalen unit untuk material itu kan teman-teman masih ingat lah ya semester sebelumnya yang unit started and completed berapa, kemudian untuk complete WIP berapa, kemudian dari WIP ending berapa, maka dapatlah ekuivalen unitnya. Di sini materials dapat 4.668, conversion cost dapat 4.512. Jadi standarnya adalah yang akan dihasilkan 4.668 direct material, 4.512 conversion cost. Itu yang akan dihasilkan. Nah sekarang standar kuantitas per satu unitnya berapa? Untuk material, tadi kan di soalnya adalah material 134. Yang material 134, untuk satu unit vaksel, dia butuh standar kuantitas 4. Makanya, standar material yang digunakan 4 dikali 4.668. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sementara yang conversion cost, itu kan ekuivalen unitnya 4.512. Ini asumsi unit yang akan dihasilkan. Sementara standarnya, standar kuantitasnya untuk direct labor operasi 325 itu adalah sepertiga labor hours untuk satu unitnya. Satu unit vaksel dia butuh sepertiga labor hours. Makanya kalau unit yang dihasilkannya 4.512, berapa standar direct labor hours-nya? Tinggal sepertiga dikali 4.512. Maka dapatlah 1.504. 4.512 ekuivalen unit untuk conversion cost dikali sepertiga standar kuantitasnya. Maka dapat 1.504. Gitu ya. Baik Pak, udah paham. Berarti tetap harus, teman-teman makanya tadi harus paham dulu mana aktual quantity purchase, mana aktual quantity use, mana aktual hours-nya. Nah itu biasanya ada di soal. Yang perlu dicari di soal yaitu ya tadi standar kuantitas yang allowed-nya sama standar hours allowed-nya. Dan ini yang pertama dicari biasanya harusnya adalah ekuivalen unitnya dulu. Berapa unit yang diperlukan? Tinggal dikali standar kuantitas per unitnya. Di soal biasanya ada standar kuantitas per unit, tinggal dikali dengan ekuivalen unitnya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini karena kita harus bikin Vicon lagi, nanti saya bikinkan dulu, nanti kita gabung ke Vicon berikutnya untuk bahas FOH. Oke, dulu ya, nanti saya bikin lagi ya.